Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Anpier Sutalo, NIM 250401010603. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas menjelaskan bagian desain antarmuka dan tampilan dari website kelompok kami yang berjudul Kode Dasar. Jadi website yang akan kita lihat nanti adalah sebuah website edukasi yang kami buat untuk membantu pemula belajar HTML dan CSS dari nol. Untuk konsep desainnya, kami sengaja memilih gaya yang clean dan minimalis supaya pengunjung bisa fokus membaca materi tanpa terganggu tampilan yang terlalu ramai. Di halaman beranda ini, kami menonjolkan judul utama di sisi kiri dan di sebelah kanannya kami tampilkan contoh potongan kode HTML. Supaya pengunjung langsung paham bahwa ini website tentang pemrograman web. Untuk warnanya, kami memilih warna teal sebagai warna utama dan warna amber sebagai aksen pada tombol ajakan seperti mulai belajar. Kombinasi ini kami pilih karena terlihat segar, profesional, tapi tetap ramah di mata. Untuk hurufnya, kami memakai dua jenis font. Popin untuk judul agar terlihat tegas, dan Inter untuk teks isi agar nyaman dibaca dalam waktu yang lama. Supaya warna di seluruh website tetap konsisten, saya menggunakan fitur CSS variabel. Kita lihat di kode ini, semua warna yang kami pakai, mulai dari navy, teal, amber, sampai warna latar, kami definisikan sekali saja di dalam bagian root. Ini codingannya, navy, amber. Jadi keuntungannya, kalau nanti ingin mengganti tema warna website, kami tidak perlu menghubungkannya satu persatu di ratusan baris kode. Cukup ubah nilainya di satu tempat ini saja, maka seluruh halaman akan otomatis ikut berubah. Selain warna, di sini kami juga menyimpan nilai lain yang sering kali dipakai berulang, seperti radius sudut dan efek bayangan. Cara ini membuat kode CSS jadi lebih rapi dan lebih mudah dirawat. Dan yang terakhir, website ini kami buat responsif. Artinya tampilannya bisa menyesuaikan dengan ukuran layar. Yang kita lihat sekarang adalah tampilan website jika dibuka di handphone. Perhatikan, ketika layarnya menjadi kecil, susunan yang tadinya berjajar otomatis berubah menjadi satu kolom ke bawah. Lalu menu navigasinya berubah menjadi tombol garis 3 atau menu hamburger. Ini semua kami atur menggunakan media query di CSS. Semua fungsi ini 100% sama seperti versi desktop, bukan versi yang dipotong. Jadi pengunjung tetap nyaman belajar baik lewat laptop maupun lewat handphone. Mari kita lihat demonya. Ini tampilan desktop. Dan ini tampilan di mobile-nya. Kita lihat menu navigasinya berubah menjadi menu hamburger. Dan susunan yang tadinya berjajar otomatis berubah menjadi satu kolom ke bawah. Oke. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai bagian desain dan tampilan. Selanjutnya untuk menjelaskan struktur HTML-nya akan disampaikan oleh rekan saya, Ilham Rifai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Jonathan Amin Perez. Perkenalkan, nama saya Ilham Rifai. Berikut saya akan menjelaskan bagian struktur HTML dari website kode dasar ini. Ini adalah potongan HTML dari website kami. Di sini, kami tidak asal menggunakan tag div, tetapi kami memakai yang namanya tag sematik. Tag sematik itu adalah tag HTML yang punya makna sesuai fungsinya. Contohnya kita bisa lihat di halaman ini. Kami bungkus dengan tag header di bagian atas. Lalu menu navigasinya, kami masukkan ke dalam tag nav. Selain itu, di halaman lain kami juga memakai tag section, artikel, dan footer sesuai fungsi masing-masing. Kenapa kami memakai tag sematik? Karena dengan tag ini, struktur halaman jadi lebih mudah dibaca, baik oleh kami sebagai pembuatnya, maupun oleh mesin pencari seperti Google. Selanjutnya ini adalah halaman materi, yang menjadi halaman inti dari website edukasi kami. Di halaman ini, kami menyusun 12 kartu yang masing-masing menjelaskan satu jenis tag HTML. Kalau boleh sambil buka atau searching di website, silakan dibuka https://arelete.github.io/web-edukasi-. Jadi kalau kita scroll dari atas ke bawah, teman-teman bisa lihat ada materi tentang heading atau judul, lalu paragraf, kemudian penekanan teks seperti tebal dan miring, ada juga link, gambar, list atau daftar, sampai tabel dan form. Setiap kartu tidak hanya berisi penjelasan, tapi juga kami lengkapi dengan contoh kodenya langsung.
supaya pengunjung bisa meniru dan mencoba sendiri. Dan di bagian bawah pada halaman ini, kami tambahkan satu tabel referensi yang berisi atribut-atribut HTML yang paling sering dipakai beserta kegunaannya. Jadi lewat halaman ini, sebenarnya seluruh komponen wajib yang diminta disoal. Mulai dari pertemuan 1 sampai 15, kami tampilkan secara lengkap dan tersusun rapi. Yang terakhir dari bagian saya adalah halaman galeri. Di halaman ini kami menunjukkan bahwa website juga bisa menampilkan media, tidak hanya teks dan gambar. Di sebelah kiri ini ada video yang kami tampilkan menggunakan tag video, lengkap dengan tombol kontrol untuk memutar dan mengatur suara. Lalu di bawahnya ada juga audio yang kami sediakan menggunakan tag audio. Kedua media ini bisa langsung diputar di dalam halaman tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai struktur HTML dan kelengkapan komponennya. Selanjutnya, untuk bagian JavaScript yang membuat website ini akan menjadi interaktif, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sidik Nugraha. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Bang Ilham Rifai, atas penjelasannya yang luar biasa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sidki Atala Nugraha. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagian JavaScript. Di sini, sebelum kita melanjutkan, saya berikan terlebih dahulu sedikit informasi mengenai apa itu JavaScript. JavaScript tersendiri yaitu bagian yang membuat website ini bisa berinteraksi dengan pengguna. Maksud dari berinteraksi dengan pengguna itu ialah beberapa aksi yang jikalau kita lihat di beberapa website umum, itu seperti ada button, ada klik-klik yang bisa dipencet atau bisa diklik, dan juga beberapa animasi yang bisa mempercantik tampilan web. Itu pertama di halaman quiz ini kita bisa lihat sekarang di sini kami membuat 5 soal untuk menguji pemahaman pengunjung tentang HTML dan CSS dasar. Soalnya bervariasi, ada yang kita menggunakan pilihan ganda, ada kita juga menggunakan drop down, dan juga beberapa fitur dari yang kita sediakan. Kalau untuk contoh, nah di sini kita menggunakan pilihan ganda, ada pilihan drop down juga, ada checkbox, dan juga ada tulisan esai. Jadi seluruh penilaian kuis ini diproses langsung di browser menggunakan JavaScript tanpa perlu berpindah halaman dan tanpa database. Jadi ini pure HTML, CSS, dan juga JavaScript. Selanjutnya, yang pertama saya tunjukkan adalah validasinya. Kalau saya langsung menekan tombol periksa, maka akan muncul pesan peringatan warna merah seperti yang ada di dalam tampilan file PPT ini. Jikalau untuk di bagian webnya itu ketika saya langsung ini terlebih dahulu, ini kan belum mengisi nama lengkap dan lain-lain, terus kita periksa jawaban, maka di sini akan muncul peringatan untuk mengisi nama terlebih dahulu. Yang terjadi pada saat tombol ini sebuah sistem yang mana jika kita di balik layar di dalam codingan, ketika pada saat tombol ditekan, JavaScript kami menjalankan perintah prevent default untuk mencegah halaman terreload, lalu mengecek satu persatu apakah isinya sudah lengkap atau belum. Jika masih ada yang kosong, skor tidak akan hitung dan justru muncul. Jadi di dalam bagian quiz, di sini kita menggunakan prevent default. Yang dimana nantinya jika kita menekan langsung tombol periksa, maka dia akan mengecek dulu terlebih dahulu beberapa soal jawaban. Jika masih ada soal belum jawab, periksa lagi. Di sini kita menambahkan notifikasi bahwa jika ada yang kurang disuruh untuk memeriksakannya lagi. Dan ini juga beberapa deskripsi mengenai jika soal itu benar. Nah, di sini juga apabila semua jawaban yang kita isi benar, lalu tekan periksa, maka hasilnya akan langsung keluar seperti tampilan seperti berikut. Misalkan skornya 100, lengkap dengan rincian bahwa soal 1 sampai 5 semuanya benar. Ini adalah H1, artikel dan sampai, TKP yang dipilih, ada call, dan leader, artikel dan juga footer, kemudian ada apa yang dituliskan sampai kelas, titik, lengkap, jawaban. Nah, di sini akan muncul nilai dan juga klarifikasi atau judgment, apakah soal 1, 2, 3, dan 4 itu apakah benar atau tidak. Kemudian slide 15 yang terakhir yaitu fitur JavaScript kedua kami di halaman materi, yaitu fitur pencarian
Di sini kami coba mengetik kata form di kotak pencarian, kemudian di dalam tabel ini nah, di sini ketika kita mengetik kata form di kotak pencarian, gitu, form, maka di sini secara otomatis kartu-kartu materi yang tidak cocok langsung disembunyikan dan hanya menyisakan kartu yang berkaitan dengan kata form saja. Ini terjadi karena JavaScript kami memasang event listener yang memantau setiap ketikan pengguna lalu mengocokkannya dengan setiap kartu materi, jadi pengunjung tidak perlu scroll-scroll lagi. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan mengenai website yang kami buat. Maka selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Anwar F. Firmanto untuk menjelaskan dari slide berikutnya. Oke, terima kasih kepada rekan saya Sidki Nugraha. Perkenalkan saya Anwar Philip Firmanto. Berikut akan saya jelaskan tentang pengujian dan pengunggahan website edukasi ini ke GitHub. Yang pertama, seperti yang kita lihat pada alamat di browser ini, kita bisa lihat di situ. Website ini sudah benar-benar online dan bisa diakses oleh siapa saja. Bukan hanya berjalan pada localhost. Alamatnya ada di sini, related.github.io/web data edukasi. Untuk hostingnya, kami menggunakan GitHub page yang sifatnya gratis. Kelebihannya adalah setiap kali kalau kami memperbarui kode dari Visual Code misalnya, kalau sudah integrasi maksud saya, dan menguploadnya ke repositorinya, ke reponya, website ini otomatis akan ikut terupdate seperti itu. Yang berikutnya adalah tentang pengujian di perangkat mobile. Dapat saya jelaskan bahwa website ini kami sudah mengujinya dalam beberapa perangkat yang berbeda. Yang sekarang kalau kita lihat pada slide ini kami uji pada perangkat mobile handphone. Tujuannya untuk memastikan tampilannya tetap rapi dan semua fungsinya tetap berjalan normal, baik itu di layar besar seperti desktop, laptop, ataupun di layar kecil seperti handphone dan tablet. Dan setelah kami cek, semuanya berjalan dengan baik. Baik kita menutup, kita bisa buka, tombol-tombolnya tetap berfungsi, dan tampilannya sudah pasti tetap sangat-sangat responsif. Dan yang terakhir, kita bisa lihat ini, di reponya. Ini adalah repositori GitHub kami, tempat seluruh program website ini kami simpan. Bisa dilihat, filenya sudah tersusun dengan rapi. Ada folder CSS, image, JS, media. Kalau kita buka di media, kita bisa lihat itu ada background MP3, intronya seperti kalau kita lihat di sini. Di materi galeri. Oh ya, sorry, galeri. Ini kita bisa lihat itu file-file yang tadi ini berjalan sini. Halo semuanya, selamat datang di kelas hari ini. Sebelum kita mulai seru-seruan, ada satu info penting nih. Video ini dibuat sebagai bagian dari proyek pembuatan website edukasi oleh Anwar Philips Firmanto, Ilham Rifai, Jonathan Amin Perez Jutalo, dan Sidki Atala Nugraha, mahasiswa Universitas Siber Asia. Oke, hari ini kita bakal Begitupun yang dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wildan Maulana. Kali ini kita akan belajar HTML dan CSS. Nah, kalau yang ini, Audio ini dibuat sebagai bagian dari proyek pembuatan website edukasi oleh Anwar Philips Firmanto, Ilham Rifai, Jonathan Amin Perez Jutalo, dan Sidki Atala Nugraha, mahasiswa Universitas Siber Asia. Seperti itu. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik. Pekerjaan kami selanjutnya adalah mengunggah video presentasi ini, dan merupakan tugas saya ke YouTube untuk menjawab soal nomor berapa itu ya? Nomor 3 kalau saya tidak salah, bobotnya 20
Oke, saya kira seperti itu presentasi dari kami untuk website yang kami bangun, yang kami namai adalah website edukasi kode dasar. Jadi mulai dari desainnya, struktur, interaksi, sampai proses publikasinya. Dan akhir kata, saya atas nama semua anggota kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.